Massa dari sejumlah aliansi masyarakat Purwakarta terlibat bentrok dengan anggota Front Pembela Islam di Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu sore. Diduga bentrokan terjadi karena aliansi masyarakat Purwakarta menolak kedatangan Ketua FPI ke Purwakarta. Penghadangan kedatangan ormas ini terjadi di sejumlah titik seperti di gerbang tol Ciganea, gerbang tol Sadang, hingga ke Jalan Raya Sudirman, Kota Purwakarta. Akibat bentrokan, 1 orang diinformasikan terluka dan 2 sepeda motor rusak. Beruntung bentrokan dapat diredam anggota polisi yang dibantu pihak TNI. Akhirnya polisi mengawal massa dari FPI menuju lokasi tablik akbar. Puluhan warga mendatangi Taman Makam Pahlawan Kalibata menggelar aksi protes terhadap upaya pengosongan rumah di kawasan Zeni Mampang, Jakarta Selatan. Warga berupaya untuk membongkar sejumlah makam sebagai bentuk aksi protes mereka. Puluhan warga Zeni Mampang, Jakarta Selatan, keluarga anggota Pahlawan Indonesia membawa sejumlah peralatan untuk menggali dalam aksi protes di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka berupaya membongkar sejumlah makam anggota keluarga mereka sebagai ungkapan kekecewaan atas upaya pengosongan komplek Zeni Mampang oleh Kodam Jaya yang rencananya akan dilakukan pada Minggu besok. Warga sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga di lokasi kejadian. Situasi sempat memanas saat upaya negosiasi antara warga dan aparat TNI dan Polri mengalami jalan buntu. Warga membongkar salah satu makam atas nama Letda Darji, namun dihentikan oleh aparat yang berjaga. Meski demikian, para warga hingga kini masih bertahan di tempat Kalibata menunggu perwakilan dari Kodam Jaya datang untuk melakukan negosiasi. Dan sampai berita ini diturunkan, sebagian warga masih berada di lokasi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, tolong hentikan ini, Pangdam lah yang punya wewenang, hentikan dulu. Karena besok kami akan dibongkar sudah. Rakyat sendiri sudah siap untuk digali di kuburan. Dan ini kalau luar negeri tahu, sudah tahu sekarang, kita malu besar sebagai bangsa. Malu besar, bukan TNI yang malu, bangsa yang malu. Diduga akibat imbas komputer pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mengalami gangguan, kemacetan parah terjadi di Jakarta Utara. Dan akibatnya para pengendara mengeluh karena sudah menunggu lama. Kemacetan terjadi di beberapa titik arah Tanjung Priok. Beginilah kemacetan parah terjadi dari arah Cawang menuju Pelabuhan Tanjung Priok di sepanjang Jalan Yosudarso dan dari arah Ancol menuju Terminal Tanjung Priok di sepanjang Jalan Re Marta Dinata, Jakarta Utara. Terlihat antrian panjang kendaraan hampir tidak bergerak. Para pengendara mengeluh karena rugi waktu dan bensin kendaraan mereka karena sudah menunggu lama hingga 8 jam. Mereka masih tetap terjebak kemacetan. Diduga kemacetan ini terjadi akibat imbas dari komputer pintu masuk pelabuhan yang mengalami gangguan hingga kontainer yang hendak melakukan bongkar muat mengantri di pintu pelabuhan Tanjung Priok. Sistem bongkar muat dilakukan dengan cara manual. Demikian headline news untuk saat ini pemirsa, sampai jumpa. Dari sejumlah aliansi masyarakat Purwakarta terlibat bentrok dengan anggota Front Pembela Islam di Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu sore. Diduga bentrokan terjadi karena aliansi masyarakat Purwakarta menolak kedatangan Ketua FPI ke Purwakarta. Penghadangan kedatangan ormas ini terjadi di sejumlah titik seperti di gerbang tol Ciganea, gerbang tol Sadang, hingga ke Jalan Raya Sudirman, Kota Purwakarta. Akibat bentrokan, 1 orang diinformasikan terluka dan 2 sepeda motor rusak. Beruntung bentrokan dapat diredam anggota polisi yang dibantu pihak TNI. Akhirnya polisi mengawal massa dari FPI menuju lokasi tablik akbar. Diduga akibat imbas komputer pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mengalami gangguan. Jawa Tengah memeriksa puluhan pendukung 2 klub sepak bola terkait bentrokan yang terjadi pagi tadi di Jalan Raya Sragen Ngawi. Sekitar 400 supporter ini diamankan di lapangan Mapolres untuk menjalani pemeriksaan. Para supporter didata oleh petugas, kemudian diidentifikasi dengan mengklasifikasikan siapa yang terlibat dan yang tidak dalam penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut Kapolres Sragen AKBP Ari Wibowo, petugas saat ini telah melakukan pendalaman kasus penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan sejumlah saksi masih dalam proses
untuk dimintai keterangan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Bagian yang menjalankannya, kita lanjutkan kembali kabar petang. Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil jenis sedan terbalik di Jalan Kapten Tendian, Mampang, Jakarta Selatan. Seorang penumpang mobil terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini terjadi saat mobil yang dikemudikan Andi dari arah Blok M menuju Pancoran hilang kendali di Jalan Kapten Tendian, Mampang Perapatan. Seketika mobil menabrak tiang listrik dan langsung terbalik hingga badan mobil mengalami kerusakan cukup berat. Menurut keterangan polisi, kecelakaan ini diduga akibat sopir mengantuk saat membawa kendaraannya. Pemirsa, hembusan abu vulkanik Gunung Bromo pada Sabtu pagi mengarah ke utara atau ke wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Sepanjang Sabtu pagi, tinggi semburan material vulkanik Gunung Bromo mencapai 1 km. Hingga Sabtu pagi, aktivitas vulkanik Gunung Bromo tercatat masih tinggi. Material vulkanik yang dihembuskan dari kawah Gunung Bromo mencapai ketinggian 1 km. Arah angin membawa hembusan material vulkanik ke arah utara atau ke arah wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya, abu vulkanik kembali menyelimuti permukiman warga yang berada dekat dari Gunung Bromo. Untuk evakuasi dan pengungsian belum ada. Radius 2 km itu masih di dalam kaldera pasir. Meskipun aktivitas Bromo masih berfluktuasi, namun fenomena tersebut tetap menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi para wisatawan. PVMBG tetap mengimbau agar warga dan wisatawan beraktivitas tidak kurang dari 3 km dari kawah Gunung Bromo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Syawan Kamahina, TV One mengabarkan. Antara dua supporter bola yang terjadi di Sragen, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Pasca kejadian, puluhan supporter ditangkap polisi guna dimintai keterangan. Bentrokan terjadi antara supporter Persebaya Surabaya dan Arema Malang. Bentrok terjadi saat salah satu rombongan supporter memasuki wilayah Sragen menuju Sleman, Yogyakarta. Selain menewaskan 2 orang, bentrok juga mengakibatkan kaca pecah di sejumlah kendaraan yang ditumpangi supporter. Aparat kepolisian Resort Sragen berhasil menangkap puluhan supporter yang menjadi dalang kerusuhan. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam seperti jir motor dan celurit yang dibawa oleh supporter. Polisi masih mendalami motif dari bentrokan 2 supporter bola ini. Sebuah truk bermuatan kaca terguling di kilometer 1 di tol Jagorawi, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Dan sebelumnya truk terlibat kecelakaan dengan truk trailer di tol Jagorawi arah Cawang menuju Bogor. Sejumlah pecahan kaca berserakan akibat truk terguling di tol Jagorawi, Jakarta Timur. Truk bermuatan kaca ini terguling akibat tertabrak sebuah truk trailer dari arah belakang. Diduga rem pada truk trailer blong dan tidak dapat berfungsi. Aparat kepolisian dan petugas jasa marga yang tiba di lokasi langsung memindahkan bangkai truk dan pecahan kaca yang berserakan. Sejumlah kendaraan terpaksa menurunkan kecepatan akibat pecahan kaca yang memenuhi setengah badan jalan. Beralih ke informasi dari Aceh, pemirsa, banjir yang merendam sekitar 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat berdampak pada terhambatnya aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah. Salah satu yang terkena dampak terparah adalah SMP Negeri 1 Woyla Timur. Para siswa terpaksa harus libur belajar karena sekolah mereka terendam banjir hingga lebih dari 2 meter. Sebagian besar peralatan sekolah dan buku-buku rusak karena terendam banjir.
Selain itu, ratusan siswa gagal mengikuti ujian akhir semester yang seharusnya berlangsung pada minggu lalu. Hal ini membuat jadwal ujian siswa terpaksa diundur hingga minggu depan. Banjir yang melanda sejak Sabtu lalu di kawasan Waila Timur, Kabupaten Aceh ini membuat sejumlah sekolah lainnya di Aceh Barat belum bisa beraktivitas normal. Petugas kembali menemukan satu korban tanah longsor di Desa Guntur Macan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Total korban tewas berjumlah 4 orang, sementara 15 lainnya menderita luka berat dan ringan. Korban bernama Multazam, berusia 21 tahun, ditemukan setelah petugas menerjunkan alat berat dan anjing pelacak. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Gunung Sari. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka proses pencarian korban dihentikan. Total ada 4 rumah yang tertimbun longsor dengan korban tewas berjumlah 4 orang. Otoritas belum dapat memastikan untuk mengevakuasi warga sekitar karena harus berkoordinasi dengan aparat. Longsor terjadi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Ini terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Longsor disebabkan hujan deras yang turun sejak semalam. Pemirsa sopir Metro Mini di sejumlah lokasi di Jakarta menggelar aksi mogok beroperasi. Aksi ini sebagai solidaritas atas dikandangkannya sejumlah Metro Mini dalam beberapa razia, imbas dari maraknya kecelakaan yang terjadi. Aksi mogok sopir Metro Mini salah satunya dilakukan di kawasan perempatan Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Sejak Sabtu siang, puluhan sopir dan kernet Metro Mini menggelar aksi mogok dengan membawa sejumlah spanduk kecaman atas razia yang dilakukan terhadap sejumlah Metro Mini. Aksi serupa juga tampak di sekitar jalur keluar terminal bus Blok M Kebayoran Baru. Tampak puluhan awak bus Metro Mini hanya duduk di pinggir ruas jalur sambil membawa spanduk-spanduk berisi kecaman atas kondisi Metro Mini saat ini yang kerap menjadi sasaran razia. Dampaknya tidak ada satupun bus Metro Mini yang terlihat dan banyak penumpang yang terlantar. Sementara itu di kawasan Pondok Kopi Jakarta Timur, sebanyak 4 trayek Metro Mini yang melintasi wilayah tersebut mogok beroperasi. Sejak Sabtu pagi, puluhan Metro Mini terparkir di Jalan Raya Igusti Ngurah Rai Pondok Kopi Jakarta Timur. Puluhan awak Metro Mini juga membentangkan spanduk yang bertuliskan kekecewaan mereka terhadap Pemprov DKI yang mewacanakan akan mencabut izin trayek Metro Mini. Aksi mogok yang dilakukan para sopir Metro ini mengakibatkan para calon penumpang yang biasa menggunakan angkutan umum ini terlantar. Biar pemerintah tahu ya, bahwa biar pemerintah tahu mobil kita itu layak jalan. Jadi kita juga pajak kir semua kita penuhin kok. Tapi kenapa mobil kita di jalan ini kayak itu bayangan aja, setiap lewat Metro Mini langsung kandangin perahu buaya. Berarti terganggu dengan adanya sering razia yang dilakukan oleh. Terganggu lagi Pak. Apa sebenarnya salah kita? Pajak kita bayar, kir ke Pulau Gadung, izin lagi bisa hidup. Kenapa kita masih narik kayak maling-malingan? Alasan ada demo, terus mobilnya ini tidak boleh narik gitu. Kenapa nggak boleh narik? Nggak dari awal. Jadi kita sebagai penumpang yang merasa dirugikan gitu. Polisi kembali menggeledah 12 blok lapas untuk keempat kalinya guna mencari kemungkinan adanya bunker lain setelah penemuan bunker sedalam 30 cm yang digunakan untuk menyimpan senjata. Ratusan polisi dari Polres Badung, Satuan Brimob, dan TNI dari Kodim Badung menggeledah lapas Kerobokan pada Sabtu siang. Aparat yang menggeledah sebelumnya diberikan pengarahan teknis menggeledah agar pemeriksaan dilakukan secara detail untuk memastikan keberadaan senjata maupun narkoba. Ini merupakan penggeledahan keempat pasca bentrokan pada Kamis malam yang menewaskan 2 narapidana. Pada penggeledahan yang dilakukan Kamis malam pasca bentrokan, aparat menyita ratusan senjata tajam dan airsoft gun. Sementara pada penggeledahan Jumat siang dan Jumat malam, aparat menemukan 3 senjata api jenis revolver dan sejumlah senjata tajam.
4 narapidana telah ditetapkan sebagai tersangka bentrokan di Lapas Kerobokan dan berdasarkan hasil pengembangan kemungkinan tersangka bertambah karena keempat tersangka menyebut nama narapidana lainnya. Ada yang di atas plafon. Nah, yang di atas plafon itu kita temukan kurang lebih 2 ons sabu. Kurang lebih 2 ons sabu. Itu semalam? Semalam. Jadi semalam juga kami sudah serahkan kepada aparat kepolisian. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengakui adanya beberapa masalah dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk mengantisipasi permasalahan yang ada dengan membuat inovasi berupa teknologi informasi yang terpadu untuk memantau narapidana. Langsung pantau, langsung dilaporin. Standar kita langsung dilaporin, kalau tidak saya langsung kepada Dirjen. Ya, Dirjen terus langsung beritahu ke kita. Peristiwa di Bali, 2 orang meninggal, ya, 1 di dalam, 1 di luar. Ada pertikaian oknum oknum ormas, ya, Baladika dan Laskar Bali. Ini sebetulnya persoalan yang sudah lama. Persoalan ini juga ormas di luar. Ada yang masuk sama-sama, ada napinya di dalam. Terjadi perkelahian antar 2 ormas. Mana lagi sekarang kondisi lapas kita over kapasitas. Nah, ini juga memudahkan dengan ada CCTV. Orang kan lebih mudah kita melihat siapa yang bersalah. Karena CCTV bisa terus langsung memantau keadaan itu. Kalau pada gilirannya terjadi pertengkaran seperti itu, kita dengan mudah, dengan teknologi informasi kita dengan mudah bisa mencari siapa yang salah. Jadi rekaman itu semua ada sama kita. Dan kita bisa akses dalam pengawasan lembaga pemasyarakatan. Salah satu terobosan kita harus pakai CCTV. CCTV itu dengan adanya CCTV di lapas seperti ini sekarang misalnya, tinggal kita koneksi kemari. Saya mau misalnya lihat kondisi di Cipinang seperti apa, ya, Nusa Kambangan seperti apa. Ini termasuk pengawasan pimpinan pada tingkat lapangannya. Kerusuhan berdarah yang menewaskan 2 napi di Lapas Kerobokan Bali 2 hari lalu bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada November 2011, Lapas Kerobokan bahkan terbakar akibat bentrok antar napi. Meski demikian, kondisi lapas kini berangsur normal. Situasi di Lapas Kerobokan Denpasar, Bali semakin kondusif pasca bentrokan Kamis petang yang mengakibatkan 2 orang napi tewas dan 2 lainnya terluka. Situasi pengamanan di sekitar lapas pun sudah mulai kembali normal. Hingga kini, semua napi sudah beraktivitas normal pasca pemindahan 110 napi yang terlibat bentrok pada Kamis petang kemarin. Penjagaan polisi di depan lapas pun tidak seketat kejadian kemarin karena para napi pemicu bentrok sudah dipindahkan ke 5 rutan yang ada di Bali untuk menghindari bentrokan susulan. Kepala Lapas Kerobokan, Sunarto, juga siap dicopot pasca kejadian ini. Namun Sunarto berjanji akan membenahi kembali lapas karena baru 2 bulan bertugas di Lapas Kerobokan Denpasar. Di dalam sudah aman, kondusif, terkendali. Ada kerusakan tidak? Tidak ada. Jadi fasilitas kantor, fasilitas hunian tidak ada yang rusak sama sekali. Tahun 2011 kerusuhan antar napi melanda Lapas Kerobokan. Sebanyak 8 unit sarana dan prasarana lapas mengalami kerusakan berat. Kementerian Hukum dan HAM saat itu menaksir kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Hampir seluruh bangunan dan fasilitas di dalam Lapas Kerobokan rusak parah. Kerusuhan massal terjadi saat petugas Badan Narkotika Nasional BNN hendak menangkap narapidana bernama Agus Riyadi, mantan anggota Densus 88 yang menjadi bandar narkoba. Kedatangan petugas BNN memancing kemarahan narapidana lain sebagai bentuk solidaritas dan melakukan tindak anarkistis. Dari Bali, Saifullah, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi pasca terjadinya bentrok di Lapas Kerobokan Denpasar, Bali, kita langsung saja berbincang dengan Kapolda Bali. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Irjen Polisi Sugeng Priyanto. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak. Ya, pertama-tama saya ingin tahu, Pak Sugeng, pasca bentrokan seperti apa kondisi terkini di Lapas Kerobokan? Saya informasikan bahwa situasi di Lapas Kerobokan maupun di
Denpasar pada umumnya saat ini sudah kondusif, ya, terkendali dan masyarakat beraktivitas seperti biasa. Oke. Kemudian kemarin ini polisi ikut juga memeriksa lapas. Apakah ada temuan baru yang ditemukan oleh kepolisian di sana? Ya, jadi sejak kejadian Kamis sore, malam, kemudian sampai dengan hari ini, selama 3 hari berturut-turut, Polda Bali melaksanakan razia di dalam lapas, tentu saja bersama-sama dengan stakeholder terkait. Dan hasil daripada razia tersebut, seluruhnya kalau dapat saya laporkan secara singkat, ada ditemukan 239 senjata tajam, 5 pucuk senjata api, 112 butir peluru, kemudian juga ada alat narkotika, ada bom 70 buah, kemudian juga ditemukan sabu-sabu, ganja,